pada saat memutuskan untuk menikah memang sudah siap secara mental untuk menikah dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan menerima kebahagiaan dari orang lain. Kenapa saya menyebutkan dua hal ini? Karena berpasangan itu ternyata tidak hanya suami istri, sahabat karib, bukan, tapi berpasangan itu adalah bagaimana kita berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Kita mendasari menikah itu adalah untuk dibahagiakan atau untuk membahagiakan. Dua-duanya dong. Dua-duanya ya. Dua-duanya tuh maksudnya apa? Ya membahagiakan dan juga dibahagiakan. Nah, gitu, padahal pada saat kita mendasari menikah dengan dibahagiakan atau membahagiakan, atau yang awalnya adalah membahagiakan, karena cinta sejuta rasanya, kemudian gue mau membahagiakan dia, atau kemudian dengan membahagiakan dapat dibahagiakan, kita terjebak pada sebuah tuntutan yang luar biasa besar dan dalam. Karena sebenarnya makanya topiknya adalah menikah bahagia, menikahlah dengan bahagia. Bukan bukan di. Sehingga pada saat dua orang yang memadu kasih di dalam sebuah ikatan pernikahan itu bahagia, kecenderungannya adalah saling memberi, saling mendengar, saling mau, saling mengisi, bukan saling menuntut. Lo harusnya kan gini, karena gue udah bikin lo itu. Nanti berero tuh, ada anak dan lain sebagainya. Cinta atau kasih di sini saya bilangnya love ya. Saya lebih suka bilang kasih karena di dalam kasih itu lanjut. Dalam kasih itu ada kelemah lembutan. Di dalam kasih itu tidak ada tuntutan, lebih ada ketulusan. Bagaimana Tuhan mengguidance kita, kasihilah sesamamu gitu, karena di dalam kasih itu ada kasihku gitu ya. Agak berat ya malamnya. Enggak, tapi karena menurut saya menikah itu bukan sebuah tuntutan. Kenapa kalau orang tanya ke saya, Mbak, anak-anaknya gitu ya, kok yang sudah, kan anak-anak saya sudah yang menikah 3, yang 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu. Sebentar, anaknya berapa tuh, Mbak? Rahasia. Oke, lanjut. 10. Terus 10 jadi kita gosip di belakang. jadi kan udah 20 sekian tahun, udah hampir 30 tahun gitu. Dan saya selalu menyatakan jawabannya adalah bahwa menikah itu deketan ke mic, ya Allah. Nah, soalnya natap iki lho, iki ngomong. Diturunin dong. Ya sudah, nanti pas break. Aku ora iso kok. Ya Allah. Ya, oke. Nah, di pasar Minggu tuh nggak ada kursi yang dia turun sendiri gitu ya. Di sana dia dingklik ya mesti. Dan ini kan kalau di Sonora otomatis pendengar sahabat Sonora otomatis turun makanya ini lebih kan seru. Kasih. Lebih seru dibanding menikah itu sendiri. Ya kan gitu. Jadi pada saat terjun payung, kadang-kadang menikah kan tidak menikah itu kan sebenarnya enaknya di 3 malam pertama lah ya. Lagi heboh-hebohnya menikmati sebuah rangkaian kasih dan cinta, ada lustnya gitu ya, ada nafsunya, tapi tetap terkontrol. Hari keempat udah mikir tuh, harus pindah rumah, besok harus bayar listrik, betul. Kemudian ada tuntutan pertanyaan yang bikin bising telinga. Udah isi belum? Ya udah lama lo kok belum isi tuh, nunggu apa lagi sih? Cepetan loh, nanti kalau enggak suamimu harus diganti, loh, istrimu di aja lagi sama orang lain gitu kan. Kasihan nanti sama anaknya jauh banget loh jaraknya. Nah, mumpung masih muda. Hey, kita berdua yang biasanya nyinyir begitu sih. Iya. Saya selalu bilang bahwa menikah itu bukan sebuah tuntutan. Saat kita siap, menikahlah. Tapi jangan kemudian sudah siap kemudian ada-adakan alasannya untuk tidak menikah.
Nah, tidak juga seperti itu. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa yuk merubah stigma bahwa menikah itu adalah sebuah tuntutan. Menikah itu sebuah keharusan. Perawan tua lah, perjaka tua lah gitu. Enjoy your life, dan pada saat memutuskan untuk menikah memang sudah siap secara mental untuk menikah dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan menerima kebahagiaan dari orang lain. Kenapa saya menyebutkan dua hal ini? Karena berpasangan itu ternyata tidak hanya suami istri, sahabat karib, bukan, tapi berpasangan itu adalah bagaimana kita berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.